namanya petani kampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penanaman jahe emprit. Namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan di konten-konten saya yang selanjutnya. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, dalam penanaman jahe emprit khususnya yang sekarang saya tanam, proses awal mungkin bisa untuk dilihat video sebelumnya dari cara pengolahan pupuk, lalu penaburan pupuk kandang, dan untuk sekarang saya lagi melakukan penanaman jahenya. Nah, untuk ukuran jarak tanam saya menggunakan antara 25 sampai 30 cm jarak tanamnya. Dan untuk ke sampingnya ini sekitar 50 cm. Karena untuk bedengan sendiri ini saya membuat sekitar 80 cm lebar bedengan, dan untuk saluran air ini hanya sekitar 40 cm. Nah, untuk kebutuhan bibit sendiri, untuk lahan ini yang luasnya sekitar 1.400 meter persegi ini, atau istilahnya kalau di daerah saya ini sekitar 100 batak, maka untuk kebutuhan bibitnya ini hanya sekitar 5 karung yang saya siapkan, atau sekitar 2,5 kintal. Nah, karena untuk penanaman jahe sendiri ini penanamannya cukup rapat sekali. Nah, dan untuk sahabat petani semua, ini untuk pembentukan bedengan atau penutupan bedengan ini sebelumnya saya sudah ditabur dulu pupuk kandang. Namun perlu diperhatikan bagi sahabat petani semua, kalau untuk metode penanaman seperti ini harus dipastikan dulu bahwa pupuk sudah difermentasi dan dibiarkan sudah cukup lama. Karena kalau pupuk belum matang ataupun masih panas, lalu kita timbun dan langsung melakukan penanaman, maka riskan sekali terjadi pembusukan pada bibit jahenya. Nah, namun untuk cara penanaman jahe ya yang benar, ini harus diperhatikan dari segi penyimpanan bibit. Nah, untuk mata tunasnya di sini kan ini ada 4 sampai 5 mata tunas. Nah, ini disimpan arahnya ke dalam. Ini sangat-sangat penting sekali bagi sahabat semua. Jadi ujung tunas ini disimpannya arah menghadap ke dalam dari sini. Lalu untuk yang sampingnya ini mengarah lagi ke sebelah sini. Nah, dengan tujuannya kan di sini ada 2 cara, ataupun kebanyakan para petani di sini, kalau misalkan jahenya sudah tumbuh, ini bibit ini kebanyakan diambil lagi. Jadi kalau penanamannya ini tidak teratur, maka nanti pada saat pengambilan
bibit jahenya ini akan merusak tanaman. Namun ada risikonya kalau bibit jahe nanti diambil lagi, itu akan si tanaman jahenya akan mengalami stres sekitar karena akar terganggu pada saat pengambilan bibit jahenya. Modal untuk pemupukan yang kedua. Nah, untuk jarak tanamnya ini hanya sekitar 20 cm. Lalu apabila sudah menyimpan bibit di lubangan, tahap selanjutnya itu adalah penutupan hanya dengan meratakan tanah atau hanya cukup menutup bagian jahenya saja. Nah, bagi sahabat petani semua, ini merupakan lahan yang pertama untuk saya tanami jahe, karena untuk di musim sekarang saya melakukan penanaman di dua lokasi yang berbeda. Yang satunya yang kemarin mungkin bagi sahabat petani semua yang menyaksikan atau melihat video di penanaman terong ungu. Nah, tahun sekarang saya akan menanam jahe di tempat itu. Dan untuk penanamannya sendiri bibit saya menyediakan sekitar 1 ton lebih untuk penanaman di dua lokasi. Mungkin cara penanaman di tiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang bibit jahenya ditabur dulu lalu ditimbun. Ada yang dimasukin di lubang lalu ditimbun dan pupuk ditabur di atas. Namun untuk kesempatan yang kali ini untuk penanaman saya, pupuknya itu saya tabur dulu dan penanaman di akhir. Ini bertujuan agar penaburan pupuknya cukup merata dan kondisi tanah sudah mulai ada hujan. Jadi ini bisa ditunggu. Karena kalau kita menanam jahe lalu untuk hujan masih belum turun, maka beresiko sekali karena bisa menimbulkan busuk apabila si tanaman jahe ini tidak segera turun hujan. Karena penguapan dari pupuk kandang, apalagi yang tidak difermentasi ataupun yang masih panas, ini sangat beresiko untuk kebusukan di bibit jahe. Jadi saya sarankan bagi sahabat petani semua untuk penanaman jahe, maka harus berhati-hati dalam penggunaan pupuk kandangnya. Ini harus benar-benar matang dan dingin. Jadi jangan sampai pupuk yang masih mentah kita tabur lalu kita tanami jahe. Itu akan beresiko sekali terhadap kebusukan pada bibit jahe.
Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua yang mungkin memerlukan penghitungan dalam penanaman jahe untuk kebutuhan bibitnya, ini untuk bibit yang saya gunakan ini berukuran sedang. Ini tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Jadi untuk 1.400 meter persegi atau istilahnya ini 100 batak kalau di daerah Majalengka, ini membutuhkan bibit sekitar 2,5 kintal atau 250 kilogram, sekitar segituan. Namun ada beda-beda dalam penanaman jahe, jadi tidak angkanya untuk kebutuhan bibit itu tidak ada ukuran pasti, karena berbagai metode yang banyak digunakan oleh para petani. Ada yang menanam bibit jahe yang agak besar, lalu jarak tanamnya juga ada yang rapat, ada yang lebar. Jadi untuk kebutuhan bibit ini tidak terpaku sama berapa luas lahan. Nah, ini proses penutupan dan penyimpanan bibitnya ini sangat mudah, namun harus diperhatikan dengan baik agar penanaman nantinya bisa tumbuh lebih bagus. Nah, mungkin cukup sekian untuk cara penanaman jahe dari Majalengka, Jawa Barat. Ini merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan untuk tahun ini. Semoga banyak manfaatnya bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang lagi melakukan penanaman jahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.